dimulai dari 10.000 Hz. Nah, masih bisa mendengar? Siap? Sekarang bunyi kira-kira 12.000 Hz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi atau karakteristik gelombang bunyi. Baik, sekarang kita ada di lab fisika Mandrua Kota Malang. Kita akan mempelajari karakteristik gelombang bunyi dengan beberapa alat yang sudah kita siapkan. Yang pertama adalah audio generator, kemudian speaker untuk keluarnya bunyi yang berubah sinyal listrik menjadi bunyi, dan osiloskop ya, untuk melihat bentuk gelombangnya. Ya, baik. Tentunya untuk mempelajari gelombang bunyi ini, ya kita perlu ada suara mengeluarkan bunyi. Jadi audio generator nanti akan mengatur gelombang bunyi dan keluar melalui bunyi dengan menggunakan speaker. Dan bentuk gelombangnya dengan osiloskop untuk melihat bentuk-bentuk gelombang. Baik, itu yang pertama. Nah, tentunya untuk karakteristik gelombang bunyi secara umum kalian sudah mengenal bahwa tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensinya, kemudian kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Nah, kemudian bunyi yang bisa didengar oleh telinga manusia itu berada pada berapa? Ya, frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau yang dikenal dengan frekuensi audiosonik. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendengarkan gelombang ultrasonik? Nah, pernah tidak mendengar gelombang ultrasonik atau yang frekuensinya di atas 20.000 Hz? Kalian siap untuk mendengarkan gelombang ultrasonik atau infrasonik yang lebih rendah? Nah, baik, kita akan menggunakan audio generator ini. Baik, ini sudah on langsung ke osiloskopnya. Jadi sudah pengaturan tertentu, jadi sudah di on. Ini tombol on off-nya, ya, di on kan. Kalau tanpa ini dulu, ini audio generator ya, tanpa osiloskop dulu. Kita ingin mendengarkan, jadi ini langsung dari setelah di powernya, misalkan ke sumber tegangan, kemudian ini langsung ke outputnya ke speaker ya. Baik, kita bunyikan. Ya. Nah, ini suara penjelasannya bercampur dengan suara dari audio generator. Nah, sekarang ini mengatur frekuensi. Ini berapa frekuensinya? Nah, untuk melihat ini pengatur sakarnya. Ini ada frekuensi rentang frekuensinya 100 berarti kali 100 berarti ini adalah frekuensi 400 Hz. Ya, ini frekuensinya 400 Hz. Kita tingkatkan menjadi 500 Hz. Ini levelnya untuk mengatur amplitudo. Kuat lemahnya, semakin kuat bunyinya semakin kuat ya. Ya, kita kurangi, bunyinya makin lemah. Frekuensinya tetap tapi makin lemah. Ya. Itu diantaranya frekuensi. Nah, tadi ternyata pada ini kalau ini apa ini? Nah, ini adalah bentuk gelombang waveform. Atau kalau dalam bunyi biasanya warna bunyi nanti. Nah, sekarang kita kembalikan ke yang bentuk sinus, gelombangnya sinus. Nah, nanti akan kita lihat dengan osiloskop apakah osiloskop bisa menunjukkan bentuk gelombang seperti ini. Nah, kita coba kalau tadi yang bentuknya seperti gergaji, sekarang ke sinus. Nah, ini lebih lembut ya. Bunyinya lebih lembut. Nah, ini masih pada frekuensi 500 Hz ya. 500 Hz. Jadi bunyi yang biasa. Kalau saya ngomong seperti ini kira-kira berapa Hz ini suara saya ini ya? Nah, berarti suara saya tadi 500 Hz juga ya, seperti itu. Baik, kemudian kita nanti coba bisa enggak menirukan suara di bawah 100 Hz. Kita atur. Ya. Ini 100, atau ini rentangnya saya turunkan di 10. Kemudian ini 10 berarti 100 ya. 10 kali 10 100 Hz. Baik, levelnya tengah-tengah aja. Nah, ini
100 Hz nadanya, frekuensinya 100 Hz. Kita tambah amplitudenya. Masih dengar ya? Coba bisa menirukan? Halo, itu suara yang rendah. Kayak kita sekarang frekuensinya kita turunkan 90 Hz, 80 Hz. Susah ya, sudah susah kalau 18. 70 Hz, 60 Hz, ada getarannya enggak nih? 50 Hz. Ini amplitudenya sudah maksimum ya, amplitudenya sudah maksimum, sudah pol ini 50 Hz, 40 Hz, 30 Hz, 20 Hz. Hampir gak ada ya, hampir gak ada. Ini tinggal getaran-getaran, bukan getaran bunyi ini ya. Kletik-kletiknya dari alat di sini ya. Ya, ini sudah hampir nggak terdengar suara. Ya, ini tinggal kletik-kletiknya dari apa ya? Mungkin ya, kalau bunyinya sendiri sudah hampir nggak terdengar ya. Nah, ini bunyi infrasonik yang nggak terdengar. Baik, saya kembalikan ke bunyi. Ya, ini 100 Hz. Baik. Sekarang kita tinggikan, siap-siap. Saya kembalikan ke atau langsung ke kali 1000 ya, atau 100 dulu. Baik, sekarang ke 500, dimulai dari 500 Hz ya. 600, 700, 800, 900, 1000 Hz. Mencoba memberikan 1000 Hz ya. Baik, itu 1000 Hz. Kita masih bisa membunyikan 1000 Hz, masih bisa. Apalagi kalau yang bakat-bakat rocker ya, nah, suaranya bisa lebih tinggi. Sekarang saya kalikan 1000, tapi diturunkan dulu biar ini 1000-nya segini. Ini 1000, 1 kilo Hz. Ya, ini posisi 1. Ini saya tengah-tengah ambil dulunya. Ya, kira-kira 1000 Hz. Baik, saya akan tinggikan. Udah nggak bisa nirukan suara segini ya. Halo. 3000 Hz, 4000 Hz, 5000 Hz, 6000, 7000 Hz, 8000, masih bisa dengar? 9000 Hz, 10000 Hz, masih ada mendengar? Tinggi sekali ya. Ini 10.000 Hz ya, masih bisa didengar. Suaranya makin tinggi, melengking ya. Saya matikan dulu. Baik, sekarang siap-siap di atas 10.000 Hz. Saya jadikan 1, ini kali 10K, 10 kilo Hz. Ya, seperti tadi suaranya dimulai dari 10.000 Hz. Nah, masih bisa mendengar? Siap, sekarang bunyi kira-kira 12.000 Hz, 15, kok nggak ada suaranya? 50.000 Hz atau kurang besar amplitudenya atau volumenya. Ini 10.000, berarti volumenya sudah full. 15 sudah tinggal gerengnya apa ini kita, bunyinya sudah hampir nggak ada. Ini tinggal gerengnya apa ya, rangkaian ini. 20.000 sudah tidak terdengar. Nah, jadi bisa mendengar bunyi ultrasonik. Kalau ada yang dengar berarti dia Batman, manusia kelelawar. Karena yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik adalah kelelawar. Kalau ada yang bisa mendengarkan, yang melengking tadi sudah nggak ada suara melengking lagi ya, 20.000 Hz. Nah, itulah bunyi ultrasonik. Ini ada bunyi, ada getaran, tapi kita tidak mendengar. Yang bisa mendengar ya hanya makhluk tertentu, diantaranya kelelawar. Ya. Seperti itu. Baik, itu kalau kita mengamati dengan audio dengan speaker ya. Baik, sekarang bentuk gelombangnya seperti apa? Biar gak lupa, saya matikan, saya kembalikan ke posisi yang bunyi yang normal, yaitu 100. Kemudian ini 500, yang kira-kira tengah-tengah percakapan biasa, rata-rata 500 Hz. Kalau ngomongnya 1000, berarti itu sudah namanya orang ngegas itu ngomongnya biasanya. Kalau sampai ngomong dengan frekuensi 1000 Hz itu ngomongnya udah ngegas ya. Ya, apalagi dengan amplitude yang maksimum ya. Jangan, kalau berbicara yang lembut saja.
Baik, sekarang kita gabungkan dengan osiloskop untuk melihat bentuk gelombangnya. Tadi sudah saya, ini paralel, jadi dari audio generator keluar melalui bunyi dengan speaker dan gelombangnya langsung ke osiloskop ya untuk melihat bentuk gelombang. Ya, saya on kan. Ya, seperti apa bentuk gelombangnya? Ya, saya juga tidak terlalu paham pengaturan ini, tapi untuk beberapa keperluan yang sederhana kita bisa lihat nanti dengan menggunakan osiloskop ini. Ya, ini juga osiloskop yang baru. Ya, jadi ini dulu sebelum ada getaran ini bisa diatur naik turunnya, kita paskan pas tengah-tengahnya dulu, bisa mengatur pas sumbu koordinat ya. Baik. Kemudian ini nanti pengaturan vertikalnya, jadi volt per div, jadi bisa melihat tegangan maksimum kalau di materi kelas 12 gelombang arus bolak-balik itu untuk melihat berapa tegangan maksimum atau volt peak to peak termasuk puncak ke puncak atau tegangan maksimum. Kemudian ini pengaturan untuk yang horizontalnya untuk melihat periode dan frekuensinya, pengaturannya. Ini pengaturannya di sini. Nah, ini kita pasang pada 10 volt per div ya. Sedangkan untuk frekuensinya, periodenya kita menggunakan ini 2 milisekon per senti atau per bagian ini ya. Baik, kita coba 500. Oh, terlalu tinggi berarti pengaturan ini kita bisa atur. Yang ini ya. Oh, terlalu tinggi. Yuk, lebih tinggi lagi. Frekuensinya bisa diatur. Nah, amplitudenya bisa diatur. Ya. Nah, ini frekuensinya bisa diatur ya. Ini berarti kita lihat periodenya adalah 2. 1 2 ya. Periodenya 1 2. Dari puncak ke puncak ini kan satu gelombang ya. Berarti satu gelombang waktunya adalah satu periode. Berapa? 2 kali 1. Berarti 2 mili per sekon. Nanti kita hitung. Sekarang untuk memperlihatkan kalau frekuensinya dinaikkan, perhatikan bentuk gelombangnya. Nah, ini frekuensinya periodenya makin kecil atau frekuensinya makin besar. Ya, ini berarti frekuensinya makin besar. Kemudian amplitude bunyinya ini sih. Kita kecilkan. Nah, ini makin pelan, bunyinya makin lemah. Ya, ini makin nggak ada getarannya. Ya, nggak bisa menimbulkan getaran. Nah, ini amplitude diatur dengan ini ya. Ya. Baik. Itu kemudian bentuk gelombang tadi kita juga ingin melihat. Ini bentuk sinus sama seperti yang di layar osiloskop. Kalau bentuk gergaji dengan nada yang tetap tapi warna bunyinya beda. Ya. Ini juga bentuk gergaji. Ya, ini pada 100 mili. Sekarang kita mencoba menghitung. Ini 400 milisekon ya. 400 milisekon, periodenya berapa? Kita pas angka yang udah 500. Berarti di sini nah, kita bisa menghitung periodenya berapa? 1 2 3 4 5 ya. 5 kali 400 milisekon atau kita ke papan. Jadi kita ingin menghitung periodenya itu sama dengan tadi 5 kali 400 mikrosekon ya, atau sama dengan 2000 mikro itu 10 pangkat min 6 sekon, atau sama dengan berapa? 2 kali 10 pangkat min 3 sekon. Ini periodenya. Frekuensinya sama dengan seperti, berarti sama dengan 1 per 2 kali 10 pangkat min 3, atau sama dengan 1000 per 2 ya. Berarti frekuensinya sama dengan 500 Hz ya. Begitu. Sesuai dengan
500 Hz. Begitu ya, kita menghitung frekuensi dengan menggunakan audio generator dan oscilloscope ya. Kita coba lagi ya, kalau kita atur ya. Kita turunkan frekuensinya. Kita coba aturan yang lain, pengaturan yang. Nah, sekarang ini 1 milisekon ya. Untuk yang original 1 milisekon. Periodenya berapa? Kita paskan posisinya biar pas pojoknya. 2 setengah ya, kayaknya 2 setengah ya, hampir 2 setengah. 2 setengah kali 1 milisekon. Ya. Periodenya T sama dengan 2,5 kali 1 milisekon atau 2,5 kali 10 pangkat min 3. Frekuensinya F sama dengan 1 per T berarti sama dengan 1 per 2,5 kali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 1000 dibagi 2,5 berapa? Ya, sama dengan 400 Hz ya. Begitu cara menghitung frekuensi dengan menggunakan oscilloscope ya. Kita harus tahu berapa periodenya atau panjang gelombangnya. Baik, saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami pembelajaran dengan menggunakan audio generator, kemudian speaker dan oscilloscope. Terima kasih, semoga bermanfaat.